pada harinya itu, tanggal bulan tahunnya itu adalah tanggal 10 November 2003. Ya. Adalah tanggal 10 November 2003. Dengar baik. Saudara, kedatangan anak manusia itu tanggal 10 November 2003. Artinya ya ada kelewatan sedikit tadi. Semua pendeta-pendeta itu sesat kalau mengatakan anak manusia itu belum datang. Jadi anak manusia itu sudah datang. Itu tanggal 10 November 2003. Coba mungkin ada sedikit lagi. Itulah peristiwa 17 tahun yang lampau. Itulah kedatangan anak manusia yang diumatkan oleh Tuhan Yesus Kristus ini. Salam Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Yesus dan yang saya kasihi. Berjumpa kembali dengan saya, Pendeta Risuli Lubis. Sebelum kita melihat tayangan video ini, jangan lupa ya, subscribe, like, comment, and share. Bagikan video ini ke sebanyak orang menjadi berkat. Anda sudah mendukung pelayanan, bahkan Anda sudah melayani Tuhan ketika Anda membagikan video ini. Saya dapat video yang sangat lucu dan unik, dan juga saya pikir ini sangat bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan, dengan pemahaman yang Roh Kudus taruh dalam kehidupan kebanyakan orang. Tapi walaupun demikian, ya kita tetap harus menghargai orang ini, dan jikalau memang Tuhan masih berkenan, ya dia akan kembali kepada jalan yang benar. Dia mengaku dirinya, ya kita lihat aja nanti seperti apa. Oke, kita lihat ya. Salam anak manusia yang diangkat oleh Allah dari ujung timur dunia. Saudara, ini orang mengaku dirinya anak manusia. Anak manusia yang dia maksudkan, Anda jangan keliru. Saya paham betul karena saya sudah 2 kali mengkanter dia. Di dalam beberapa videonya, dia mengaku sebagai anak manusia itu adalah anak manusia yang ada di Alkitab. Yaitu di Matius pasal yang ke-24 ayat 36. Nanti akan kita bahas. Oke? Ya. Indonesia, Papua Sorong. Saya mau membacakan ayat ucapan Tuhan Yesus dalam Matius pasal 24 ayat 36. Tetapi akan hari dan ketikanya, itulah tanggal bulan tahun. Hari dan ketikanya, itulah tanggal bulan tahun. Tiada diketahui oleh seorang jua pun, meskipun malaikat yang di surga atau anak itu, melainkan hanya Bapa saja yang mengetahui. Pendeta. Saudara, mungkin Anda agak cari ayat ini sulit ya, karena Anda pakai terjemahan baru. Sedangkan beliau ini, saudara ini yang mengaku dirinya anak manusia atau nabi Rasul Paulus kedua, ya, dia pakai TL, terjemahan lama. Dia ini selalu pakai dua atau 3 terjemahan. Ya, bisa terjemahan baru, terjemahan lama, atau firman Allah yang hidup. Mana yang dianggapnya tepat menurut dia, ya, yang bisa konsepnya dimasukkan ke ayat itu, nah itu yang digunakan dia. Seharusnya kita kalau mau belajar Alkitab, bukan apa yang ada di otak kita, kita masukkan ke Alkitab. Tetapi apa yang tertulis di Alkitab itu kita masukkan ke otak kita. Nah, dia berbeda. Jadi dia sudah punya konsep lebih dulu, baru dia cari ayat yang cocok. Gitu ya. Makanya dia pakai terjemahan lama. Tetapi akan hari dan ketikanya tidak diketahui oleh seorang pun jua. Ya. Meskipun malaikat yang di surga atau anak itu, ya, melainkan hanya Bapa saja. Jadi kalau di terjemahan baru yang biasa kita gunakan, tidak ada seorang pun yang tahu. Malaikat pun tidak tahu, hanya Bapa yang tahu, anak manusia pun tidak tahu, begitu ya. Tapi kalau di terjemahan lama ya seperti yang tadi, saudara. Jadi saudara, kita dengar lanjut ya, apa nanti penjelasan saudara kita yang mengaku dirinya Rasul ini atau anak manusia.
Pendeta sedunia, gereja organisasi sedunia, ahli agama Kristen dunia mengatakan kedatangan anak manusia tidak ada seorang pun yang tahu. Mereka mengatakan, ya, jadi semua pendeta-pendeta sedunia mengatakan kedatangan anak manusia tidak ada seorang pun yang tahu. dan ini anak manusia ini adalah Tuhan Yesus Kristus yang mati bangkit naik ke surga, dia akan datang kembali. Inilah kesesatan, salah tafsir dari pendeta-pendeta agama Kristen sedunia. Ya, jadi saudara, semua kita para pendeta yang belajar teologi memang ini adalah nubuatan tentang kedatangan Yesus Kristus. Yang waktu dia di bumi mengaku dirinya atau memberi gelar dirinya sebagai anak manusia. Nah, dia katakan anak manusia pun tidak tahu. Tetapi saudara kita si Rasul Paulus kedua ini mengatakan bahwa kesesatan bagi para pendeta-pendeta sekarang kalau mengatakan bahwa kedatangan anak manusia itu tidak ada yang tahu. Oke? Anak manusia di sini bukan pribadi Tuhan Yesus Kristus. Anak manusia lagi. bukan pribadi Sedang Yesus. yang bernubuat, yang berkata ini adalah Tuhan Yesus Kristus. Nah, yang berkata Yesus. anak manusia. Jadi nggak Bukan mungkin. dia yang akan datang kembali. Masa Bukan Yesus yang datang dia kembali. dulu sebagai anak manusia sudah mati bangkit naik ke surga. Lalu dia datang lagi sebagai anak manusia. Ya, jadi manalah mungkin katanya ya. Dia kan dulu sebagai anak manusia. Ya, terus dia datang lagi sebagai anak manusia, manalah mungkin. Dia katakan demikian ya, nanti akan saya bahas. Kita dengarkan dulu ya. Kenapa dia punya pemikiran seperti ini? Kita dengarkan dulu. Menganggap dia tetap rendah, tidak bermutu. Dia sudah penuh kemuliaan Allah di sana. Seolah-olah kalau dia anak manusia itu dia menganggap dirinya rendah gitu. Dalam pemahaman dia ini begitu ya. Seandainya dia yang datang, dia dengan kebesaran kuasa hadirat api menghanguskan. Apakah kalian manusia-manusia berdosa tahan menghadap dia? Dosamu, kesesatan pendeta-pendeta sarjana, dokter, teologi, Ya, master kembali of art itu diulanginya bila kesesatan semua Tuhan Yesus pendeta. Kristus anak manusia. Sedang Tuhan Ya, dia katakan kalau memang anak manusia ini Tuhan Yesus Kristus, ini adalah kesesatan-kesesatan bagi para pendeta yang mengartikan di ayat ini anak manusia itu sebagai Yesus Kristus. Yesus Kristus berkata, anak manusia ini bukan Tuhan Yesus Kristus, tapi anak manusia ini ialah Tuhan Yesus yang bernama Kristus Yesus itu. Jadi dalam Matius 24 ayat 36 ini adalah anak manusia, bukan Tuhan Yesus Kristus. Masakan Tuhan Yesus Kristus berkata, kembali dia jadi anak manusia. Dia tadinya anak Allah. Ya, jadi saudara, pemahaman saudara kita yang mengaku Paulus kedua ini, dia berpikir masa ya anak manusia ini Tuhan Yesus Kristus, ya dia datang lagi sebagai anak manusia. Nggak mungkin. Jadi Tuhan Yesus Kristus itu dengan Yesus Kristus itu dua hal yang berbeda. Jadi anak manusia itu, ya itulah Tuhan Yesus. Tapi Yesus Kristus itu bukan anak manusia. Jadi yang datang nanti itu bukanlah anak manusia yang di ayat ini. Bukan anak manusia yang di ayat ini, ya. Maha tinggi. Lalu datang lagi sebagai anak manusia. Anak Allah yang maha tinggi. Merendahkan. Itulah kesesatanmu. Anak manusia yang dimaksud di sini adalah memang anak manusia yang dari ujung timur gerbang Golden Gate Israel itu. Yang di timur Golden itu. Gate Israel. Itulah Papua. Sorong. Kedatangan anak Iya. manusia. Jadi Golden Gate Israel itu katanya Papua. Ya, dia ini tinggal di Papua, Sorong. Itu yang saya dengar kabarnya ya. Jadi dia katakan bahwa Golden Gate itu yang saya pernah lihat di Israel itu di Papua. Pada harinya itu, tanggal bulan tahunnya itu adalah tanggal 10 November 2003. Ya, dengar baik.
Saudara, kedatangan anak manusia itu tanggal 10 November 2003. Artinya ya ada kelewatan sedikit tadi. Semua pendeta-pendeta itu sesat kalau mengatakan anak manusia itu belum datang. Jadi anak manusia itu sudah datang, itu tanggal 10 November 2003. Coba mungkin ada sedikit lagi. Itulah peristiwa 17 tahun yang lampau. Itulah kedatangan anak manusia yang diumatkan oleh Tuhan Yesus Kristus ini. Jadi saudara, Bapak Ibu sekalian, itulah yang dinubuatkan oleh Tuhan Yesus Kristus ini, anak manusia. Jadi saya akan jelaskan ya terakhir, supaya bisa paham ya. Jadi saudara, pemahaman saudara kita ini, yang mengaku Rasul Paulus kedua, yang mengaku dirinya ini anak manusia yang dari Sorong, yaitu Golden Gate tadi, nggak mungkin dong ya Yesus itu datang sebagai anak manusia lagi. Is okay, betul. Tapi nubuatan ini adalah tetap untuk Yesus. Kenapa? Karena waktu itu Yesus sebagai anak manusia. Makanya Yesus berkata, anak manusia. Sorry, maksud saya hari akan tiba itu tidak ada yang tahu. Malaikat tidak tahu, Bapa, anak manusia pun tidak tahu, hanya Bapa yang tahu. Itu Yesus mengacu kepada dirinya sebagai anak manusia. Jadi anak manusia itu Yesus Kristus. Tapi saudara kita ini katakan bukan. Gitu loh. Yesus Kristus dengan Kristus Yesus beda. Nanti ada yang lucu-lucu lagi lah. Ada Tuhan Alfa, ada Tuhan Omega. Lucu-lucu nanti ya. Anda terus ikut di channel ini ya. Jadi saudara Bapak Ibu sekalian, dia katakan anak manusia yang di Alkitab ini, Matius 24 ayat yang ke-36 ini sudah datang 10 November. Ya. 10 November 2003. Itu Anda ingat kan kejadian di Bandung? Nah, ini saya baru tahu nama dia ini ternyata si Bohea, tapi namanya saya nggak tahu marganya. Itu pernah terjadi dulu. Kejadian yang dari beberapa pulau datang orang. Ya, yang mengaku dirinya dia sebagai nabi, ya, nanti akan datang Yesus Kristus dan semua orang kumpul banyak menjual hartanya dan sebagainya. Saya tidak tahu selanjutnya kenapa dia ditangkap, masuk penjara. Saya nggak tahu kenapa akhirnya begitu ya. Ya, mari kita hati-hati. Di zaman sekarang ini banyak penyesat-penyesat yang memang betul-betul sangat jauh sekali mengartikan ayat-ayat firman Tuhan itu. Saya akan tegaskan, waktu di Matius 24, saya pakai terjemahan baru yang biasa kita pakai. Harinya akan tiba tetapi tidak ada seorang pun yang tahu, ya. Di situ dikatakan malaikat pun tidak tahu, anak pun tidak tahu, hanya Bapa yang tahu. Itu adalah nubuatan tentang kedatangan Yesus. Tapi Yesus waktu itu memakai gelar dirinya anak manusia. Tapi nanti yang datang memang dia sebagai Tuhan Allah Juru Selamat. Ya, oke. Tuhan Yesus berkati semua yang telah menonton ini supaya mereka makin terus haus lapar akan firman Tuhan, bertumbuh, berakar, bertumbuh, berbuah sehingga mereka tidak tersesatkan oleh ajaran apapun. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.